Sebelum kita memulai ibadah kita, alangkah baiknya kita berusaha teduh sejenak. Teman-teman dipersilakan untuk berdiri karena kita akan segera mulai kebaktian kita dengan menyanyikan "Memasuki Gerbangnya". Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia dirangkanku. Dia dirangkanku, oh Dia dirangkanku, ku bersuka sebab Dia dirangkanku. Dia dirangkanku, oh Dia dirangkanku, ku bersuka sebab Dia dirangkanku. Marilah kita melandasi kebaktian remaja dan pemuda pada pagi hari ini boleh berlangsung dalam nama Allah, Sang Bapa, Pencipta alam semesta. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Dan bersamamu juga. Oke, semuanya silakan boleh duduk. Jadi tema kita pada hari ini itu worship. Kenapa sih kita membahas tentang ibadah? Toh selama ini itu kita udah rutin beribadah gitu. Nanti yang selanjutnya akan dibawakan oleh pendeta. Jadi lagu selanjutnya kita akan menyanyikan Karya Terbesar. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Marilah kita mengaku doa kita. Silakan masing-masing kita mengakui dosa kita. Teman-teman yang terkasih, mohon ampun atas sikap yang masih sering dikuasai amarah, masih menyimpan dendam dan sakit hati. Hati kamu masih dikuasai oleh keinginan
diri ketimbang kehendak Tuhan. Ampuni kami dan ubahlah kami supaya kami menjadi saluran berkat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Untuk merespon pengakuan dosa kita akan menyanyikan Di Muka Tuhan Yesus. Di muka Tuhan Yesus, betapa hina diriku, ku bawa dosa-dosaku di muka Semuanya diundang untuk bangkit berdiri. Kita akan marilah kita mengakui dosa kita dan kita akan mendengarkan berita anugerah dari Tuhan. Bagi setiap orang dengan sungguh-sungguh mengaku dosa di hadapan Tuhan, Dia Maha Pengasih memberikan ampunannya seperti yang tertulis dari Yesaya 1 ayat 18. Baiklah kita berpengharap firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, aku menjadi putih seperti bulu domba. Demikian berita anugerah dari Tuhan. Umat bersalaman dan mengucapkan salam damai. Sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, mari kita menyanyikan lagu Aku Hendak Bersyukur. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya, dan bermasmur bagi nama Tuhan yang Maha Tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas bumi. Semuanya boleh duduk pelayanan firman Tuhan. Dan sebelum kita memulai renungan kita pada pagi hari ini, mari kita satu di dalam doa. Kami diajarkan beberapa waktu terakhir ini untuk mensyukuri kehidupan yang boleh kami nikmati, kesehatan yang boleh kami nikmati juga hari lepas hari. Lewat hal-hal sederhana ini, kami disadarkan bahwa Tuhan senantiasa memelihara kami. Dan sebagai rasa syukur kami mau mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Biarlah firman-Mu boleh menguatkan kami, meneguhkan kami untuk selalu bersandar hanya kepada-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi. Renungan kita pada pagi hari ini terambil dari Lukas pasal 7 ayatnya yang ke-36 sampai ayatnya yang ke-50. Dan kakak akan membacakan buat kita semua. Seorang Farisi mengundang Yesus untuk datang makan di rumahnya. Yesus datang ke rumah orang Farisi itu lalu duduk makan. Di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa. Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu,
Datanglah ia membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi. Sambil menangis, ia pergi berdiri di belakang Yesus dekat kakinya, lalu membasuh kakinya itu dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi itu. Ketika orang Farisi yang mengundang Yesus melihat hal itu, ia berkata dalam hatinya, "Jika ia ini nabi, tentu ia tahu siapakah dan orang apakah perempuan yang menjamahnya ini. Tentu ia tahu bahwa perempuan itu adalah seorang berdosa." Lalu Yesus berkata kepadanya, "Simon, ada yang hendak kukatakan kepadamu." Saud Simon, "Katakanlah guru." Ada 2 orang yang berhutang kepada seorang pelepas uang. Yang seorang berhutang 500 dinar, yang lain 50. Karena mereka tidak sanggup membayar, maka ia menghapuskan hutang kedua orang itu. "Siapakah di antara mereka yang akan terlebih mengasihi dia?" Jawab Simon, "Aku kira dia yang paling banyak dihapuskan hutangnya." Kata Yesus kepadanya, "Betul pendapatmu itu." Dan sambil berpaling kepada perempuan itu, ia berkata kepada Simon, "Engkau lihat perempuan ini? Aku masuk ke rumahmu, namun engkau tidak memberikan aku air untuk membasuh kakiku. Tetapi ia membasuh kakiku dengan air mata dan menyekanya dengan rambutnya. Engkau tidak mencium aku, tetapi sejak aku masuk, ia tiada henti-hentinya mencium kakiku. Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tetapi dia meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih." Lalu ia berkata kepada perempuan itu, "Dosamu telah diampuni." Dan mereka yang duduk makan bersama dia berpikir dalam hati mereka, "Siapakah ia ini sehingga ia dapat mengampuni dosa?" Tetapi Yesus berkata kepada perempuan itu, "Imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat." Yang berbahagia kita sudah membaca dan siap merenungkan firman-Nya. Haleluya. Tema renungan kita pada pagi hari ini yaitu worship atau ibadah. Apa yang terlintas dalam pikiran kita ketika mendengar kata ibadah atau kebaktian lah? Kayaknya kurang lebih yang terlintas pertama kali yaitu minggu, kemudian khotbah, dan kadang-kadang kita berpikir, ini khotbah bisa lama, bisa pendek enggak ya? Kemudian, siapa liturgosnya? Wah, lagunya asik nggak buat kita nyanyikan? Kemudian kalau remaja, aduh, bangun pagi. Karena kebaktiannya berlangsung 8:30. Yang buat yang pemuda, sore sih, tapi macet. Dan besok harus kerja, harus kuliah, dan sebagainya. Nah, pikiran-pikiran kita seperti itu tidak jarang membuat kita memberi batas pada ibadah itu sendiri. Sehingga sikap beribadah kita hanya terjadi di hari Minggu atau saat kita mungkin mengikuti persekutuan-persekutuan yang ada. Dan jika ibadah itu identik dengan hari Minggu, selepasnya Senin, Sabtu biasanya kita jalani dengan kehendak bebas kita. Tidak ada lagi ibadah, sikap ibadah Senin Sabtu bebas. Satu hari ibadah dalam beberapa jam, sisanya bebas. Nah, bacaan kita pada hari ini bukan sesuatu yang baru, sudah sering kita baca. Apalagi yang menarik dari bacaan ini adalah Yesus membandingkan sikap orang Farisi dan perempuan yang disebutkan berdosa itu kepada dirinya. Pertanyaannya mungkin yang sering kita dengar yaitu mengapa Yesus menganggap perempuan tersebut lebih layak?
Padahal dalam bacaan ini jelas disebutkan bahwa orang Farisi yang ada dalam bacaan tersebut sudah mengundang Yesus, bahkan menyiapkan jamuan khusus baginya. Tentu datang pertanyaan berikutnya, masihkah itu kurang? Yesus diundang, dijamu. Apakah Yesus lebih memilih tindakan ekstrim yang kita lihat sangat wow dilakukan oleh perempuan tersebut? Apakah sesederhana itu pemikiran Yesus? Nah, bacaan kita hari ini mengajak kita untuk memahami maksud Yesus. Kita melihat bahwa wanita itu nekat mendatangi Yesus walaupun dia tahu resiko yang akan dihadapi sangat besar. Kerinduan dia berjumpa dengan Yesus mengalahkan rasa takut dan resiko yang akan dihadapi. Resiko dihakimi, dikasari, dicuekin, bahkan diusir karena dia dianggap tidak layak. Dan yang lebih luar biasa dari perempuan ini adalah ketika dia memiliki kerinduan berjumpa dengan Yesus, dia sempat mempersiapkan, yaitu dia membawa minyak yang mahal dan khusus, karena minyak itu tidak bisa sembarangan digunakan. Dan ketika berjumpa dengan Yesus, dia tidak mengatakan apapun. Wujud kerinduannya itu menangis, meminyaki kaki Yesus dengan rambutnya yang bagi perempuan itu adalah mahkotanya. Dan anehnya, dia tidak menyiapkan kain. Dan dalam tradisi tersebut, itu dilakukan seorang hamba yang sangat menghormati dan setia secara total kepada tuannya. Mungkin orang Farisi dalam bacaan kita sudah mengundang dan menjamu Yesus, tetapi ada yang luput, yaitu tidak ada kerinduan berjumpa dengan Yesus. Tidak ada semangat untuk menyiapkan diri untuk berjumpa dengan Yesus. Bahkan ketika Yesus sudah datang, makan bersama dan hadirlah wanita tersebut, ada kecenderungan ingin menguji Yesus, mungkin karena penasaran akan sosok Yesus. Lantas bagaimana dengan kita? Ketika kita beribadah, mungkin kita tidak bisa saling menuduh dan menilai orang lain. Saat ini yang bisa kita lakukan yaitu melakukan refleksi. Apakah makna ibadah bagi kita sesungguhnya? Apakah rutin datang setiap minggu dengan jam tertentu, kemudian menyiapkan pakaian, menyiapkan transportasi, kemudian menyiapkan waktu beberapa jam khusus, atau kita sama seperti perempuan ini, terus memiliki kerinduan, menyiapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah? Dan sudahkah kita memiliki kerinduan beribadah yang tidak terbatas di hari Minggu saja, tetapi kerinduan untuk selalu datang kepada Yesus dan menjadikan waktu kita, kehidupan kita sebagai ibadah? Mari teruslah menjaga kerinduan itu dan teruslah menyiapkan diri kita untuk beribadah kepada Yesus yang bisa kita perlihatkan sepanjang kehidupan kita. Tidak hanya Minggu dan kemudian Senin sampai Sabtu kehendak bebas kita yang terjadi, tapi sepanjang hidup kita berisi kerinduan dan kesiapan kita beribadah dan menjadi berkat bagi orang lain. Amin. Marilah kita akan mengakui pengakuan iman rasuli, semua bangkit berdiri. Marilah bersama dengan gereja ekumenis dan sambil mengingat kembali janji baptisan kita mengucapkan pengakuan iman rasuli yang berbunyi: Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang karena pada Roh Kudus, lahir dari anak dari Maria, yang menderita secara di bawah pendidikan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan mati.
Aku percaya kepada Roh Kudus, kejadian yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, bangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Semuanya boleh duduk. Kita akan mendengarkan doa syafaat. Pemuda dan remaja sekalian, mari kita menaikkan doa syafaat kita berdoa. Bapa dalam surga, Bapa yang terkasih, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur Tuhan jika kami masih boleh beribadah, jika kami masih memiliki kondisi badan yang baik, jika kami masih memiliki kekuatan untuk melakukan kebaikan bagi orang-orang di sekitar kami. Kami mengucap syukur Tuhan karena kami saat ini tahu benar dan sadar bahwa tidak semua orang memiliki kesempatan yang sama dengan kami. Ada yang keluarganya kehilangan, ada yang mengalami sakit penyakit, ada yang dilanda kekhawatiran, tetapi jika saat ini kami bisa menyerahkan itu semua ke dalam tangan Tuhan, masih memegang Tuhan sebagai sumber kekuatan kami percaya bahwa itu adalah anugerah kami sebagai anak-anak Tuhan. Ya Bapak, saat ini secara khusus kami berdoa untuk masing-masing kami pribadi lepas pribadi di dalam segala pergumulan kami, ketika kami masih harus bersekolah dari rumah, masih harus berkuliah dari rumah, bekerja dari rumah, biarlah kami dapat menjaga diri kami dengan baik dan biarlah kami tidak berhenti berkarya. Ada banyak kesempatan yang bisa kami dapatkan dari peristiwa ini dan biarlah kami dapat melalui peristiwa ini sebagai sarana kami untuk memuji Tuhan. Mungkin kami memiliki kendala Tuhan, mungkin kami merasa malas ketika harus belajar di rumah, tetapi biarlah Roh Kudus-Mu memimpin kami, menjagai kami sehingga kami bisa melewati ini semua dengan baik dan dengan takut akan Tuhan. Kami mendoakan juga untuk kedua orang tua kami, sanak saudara kami, orang-orang terdekat, teman-teman sekolah kami, teman-teman kuliah yang mungkin sudah begitu lama tidak kami lihat wajahnya, kami tidak mengetahui kondisi mereka, tapi kami berdoa Tuhan menjagai mereka dimanapun mereka berada, di dalam segala pekerjaan mereka, di dalam segala karya yang sedang mereka lakukan, Tuhan turut serta hadir di dalam kehidupan mereka. Saat ini kami juga berdoa untuk para medis, untuk kondisi keamanan, untuk polisi, tentara, dan lain sebagainya, untuk orang-orang yang berjuang di luar sana, menghidupi keluarganya di kondisi ekonomi yang semakin sulit ini Tuhan. Kiranya Tuhan juga menjagai mereka, Tuhan melindungi mereka dari segala hal yang jahat, dan biarlah melalui kami juga kemuliaan Tuhan dapat boleh dinyatakan. Mungkin kami merasa kami masih remaja, kami masih pemuda Tuhan, tapi biarlah melalui kehadiran kami pun dapat menyatakan berkat dan sukacita yang meskipun kecil tapi bisa mengubah banyak hal. Kami juga berdoa untuk pemerintah di dalam segala upayanya untuk menyelesaikan kondisi permasalahan di negara ini, untuk permasalahan ekonomi, untuk permasalahan kesehatan, keamanan, dan lain sebagainya. Kami mengetahui Tuhan bahwa itu bukan hal yang mudah, itu bukan hal yang dengan enteng untuk diputuskan, tetapi biarlah kiranya hikmat Tuhan turun atas mereka dan setiap hal yang diputuskan dapat benar-benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Jagai mereka dari hal-hal yang jahat, jagai negeri kami dari orang-orang yang ingin memecah belah kami di tengah segala situasi yang tak menentu ini, dan biarlah kami sebagai anak-anak muda di Indonesia, kami dapat memiliki kerinduan untuk membangun bangsa ini dengan jerih lelah kami, dengan upaya kami, sehingga kami pun tidak menjadi pemuda yang gampang menyalahkan pemerintah, menyalahkan kondisi bangsa kami, tapi biarlah melalui kami dapat menjadi agen-agen perubahan bagi bangsa ini. Inilah doa dan kerinduan kami Tuhan, kami mau menyerahkan seluruh permohonan kami yang mungkin tidak dapat terucap melalui kata-kata ke dalam tangan pengasihan Tuhan, karena kami percaya Tuhan yang mengenal kami, Tuhan yang menilik hati kami, bahkan jauh lebih daripada diri kami mengenal pribadi kami sendiri. Inilah doa dan kerinduan kami Tuhan, kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Pelayanan persembahan. Marilah kita bersyukur kepada Tuhan atas segala rahmat-Nya dalam hidup kita melalui persembahan yang telah disiapkan dan mendasari persembahan kita dari 2 Korintus 9 ayat 6 sampai 7. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedikit hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Sambil menyanyikan lagu Besarlah Untungku. Untukku jika Yesus
bersuka jiwaku karena damai yang penuh. Meskipun angin keras badai dunia menterung, tak goyah hatiku karena Yesus milikku. Benar-benar bersalah untukku, benar-benar bersalah untukku, benar-benar bersalah untukku. Ketika Yesus sungguh tetap milikku. Semuanya bangkit berdiri, kita akan doa persembahan. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah boleh memberikan persembahan kami. Semoga persembahan ini dapat berguna, juga berkati juga yang mengolahnya juga Tuhan. Semoga mereka mengolah ini dapat kami gunakan dengan baik juga Tuhan. Karena dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Nyanyi penutup, mari kita menyanyikan Pakailah Waktu Anugerah Tuhanmu. Pakailah waktu anugerah Tuhanmu, hidupmu singkat bagaikan kembang. Mana benda yang kekal di hidupmu, hanya kasih tak akan lekang. Tiada yang bakal di dalam dunia, segala yang kita gunakan lenyap. Namun kasih-Mu demi Tuhan Yesus sungguh bernilai dan tinggal kekal. Pengutusan dan berkat. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan, Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. jadilah saksi Kristus, Syukur kepada Allah, terpujilah Tuhan, kini dan selamanya. dan marilah kita menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera.